Iya, makin dulu kan. Kita ke Pak ya, benar. Iya. Sampai bulannya nanti berarti Iya. video gitu ya. Ben, siapa Ben? Benar kan? Namanya. Oh. Iya, iya. Kan ibaratnya dia ngontrak kan. Kalau ngontrak udah. Oh, berarti nunggu rumah sono. Ini lagi dari rumah sakit. Habis itu jadi Nunggu rumah sono aku. ini kandungannya. Jadi kok ibaratnya nggak istilahnya nggak Islam. 2,5 bulan. Apa ya? Ini pokoknya pilot ya. Udah ngopi dah. Iya itu. Serius. Iya lo ini baru start. Baru start. Ya. Baru start. Hujannya belum bersih. Oh, dan mau gimana hujan jadi panas semua. Iya. Wis. Iya. Oh, udah. Oh, udah. Anak pergi ke Jepang bawa beras sendiri ditangkap sama imigrasi. Kan pelanggaran. Oh, beras di sono. Dari sini Oleh sini mau beras. Oh. nggak boleh tuh. Nggak boleh dong. Kalau dulu nggak boleh ya. Cuma di situ doang ya. Sekarang makin ketat karena itu kan potensi penyebaran. Cuma di situ doang kan. Nggak bisa masuk ke dalam Iya. badan ini kan. Paling diperiksa langsung nggak boleh. 2 kali surat peringatan pertama dicatat nomor paspornya begitu kejadian lagi langsung jadi juta. Harus ini tahu dong yang pertama nggak boleh. Hah? Harus ini Belum pernah ya? Baru pertama aja. Enggak ini kedua pertama. Pertama. Tapi ada yang lain langsung suruh bayar dulu 3 juta. Macam-macam mulai. Enggak, biasanya pas pemeriksaan ketika itu keluarin terus langsung kayak misal powerbank nih, kayak misal di Thailand kan nggak boleh tuh, pasti disita powerbank. Nggak boleh. Ini disita berasnya. Iya pasti disita. Orang sita tapi orangnya bisa lolos, maksudnya Iya masuk. Kalau nggak mau ya. Kemana baru beli powerbank tuh? Dimasukin ke bagasi. Oh masih enggak sih? Itu dimasukin ke bagasi. Apa ya? Enggak di tas. Di tas. Pas berangkat mah lolos di bandara. Bagasi dibuka loh. Kalau bagasi kebaca. Kan sebelumnya tetap masuk ini dulu. kalau di bandara kita lolos, kalau di sana ya. Enggak, ada yang nggak boleh. Misalnya di negara. Tapi gitu juga untung-untungan. Itu 2 kloter yang 1 kloter aman semuanya. Yang lucu waktu Harusnya itu connect. kemana waktu ke Korea. Ke display. Sepatu safety semuanya udah dibuka, gesper dibuka, kok masih bunyi tentang sepatunya. Sepatu safety. Isinya apa? Klik di sini. Oh Ini sudah saya set itu. Connecting. Sepatu safety yang hitam. Dulu rokok Indomie. Connecting in progress. Dulu, tapi aman. Oke, ini udah lagi Pak. Asal di bawah 400 batang. Banyak aman, 2 slot. Wow, itu nggak soal. Itu Hah? 100% kenapa? Pilihan mereka. Ini dulu enggak dulu ya ngatur. Indomie. Terus rokok. Maksudnya Udah connecting di sini Pak. apa di koper ya, ambil 2 koper. Gitu. Sedang connecting. Rendang 2 kilo alhamdulillah. Ya. Lama. Kalau menunggu berapa 1,5 bulan berarti. 1,5 bulan. Bisa langsung harusnya harus 1,5 hari. Sekarang waiting for connection. Ya. Waktu udah kapan? Saya pernah bikin. Saya beli Terakhir kemarin antum coba lihat halaman berapa itu? 83 atau berapa ya? 838 masih Arab ya. udah ketiga. Mau ketiga ini. Dulu udah nikah terus bubar lagi, ini nikah lagi. Nah, kalau Dan kelihatan ya. di Jawa kan, nggak jelas.
Terakhir Februari ya Pak Ustaz? Iya, Halaman 84. 4 ya. 84 paragraf terakhir. Iya benar. Gimana ini nggak bisa connect? Apa kita mulai aja? Nah, Bapak. Bicara. Ini masih searching nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwani fillah, azzani Allah wa iyyakum. Patut kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kembali kita dimudahkan Allah untuk bisa meluangkan sedikit waktu bermujalasah, duduk bersama di majlis ilmu yang mulia ini. Harap dan doa semoga Allah jadikan pertemuan kita ini satu pertemuan yang kita semua mendapatkan limpahan rahmatnya, dan perpisahan usai pertemuan ini perpisahan yang kita semua mendapatkan ampunannya. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Ikhwani fillah, dengan kita beristi'anah kepada Allah, yakni memohon pertolongan dan mengharap kemudahan darinya, kita lanjutkan telaah kita, yakni kitab Fiqhul Asma Al-Husna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq Ibn Muhsin Al-Badri hafidhahullah ta'ala. Kita lanjutkan menyambung apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya. Mu'allif rahimahullah ta'ala, dua alinea sebelum bagian paling bawah. Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan, biar nyambung Pak ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-mu'allif mengatakan, wa yaumul qiyamah yakhtassu subhanahu wa ta'ala birrahmati wal fadli wal iqsan al-mu'minina bihi wa birusuli. Dan nanti di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan rahmatnya itu dan keutamaannya serta kebaikannya al-mu'minina bihi, khusus untuk orang-orang beriman kepada Allah dan yang mengimani Rasulnya. Wa yukrimuhum, bahkan Allah memuliakan mereka bisafhi, dengan maaf dan ampunan Allah, wal ghufran, ya, ampunan, ma la tu'abbaru anhu al-alsinah wa la yatasawwaruhu al-afkar. Jadi kemuliaan, rahmat Allah, ampunan Allah yang tidak bisa diungkapkan, la tu'abbar, nggak bisa diungkapkan dengan lisan, ya, dan tidak pula bisa dibayangkan dengan pikiran kita. Sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah bersabda, inna lillahi mi'ata rahmah, sungguh Allah itu memiliki 100 rahmah, ya, ada 100. Jadi kalau Nabi memberitahukan sesuatu itu muayyan, ditentukan jumlahnya, ya kita imani. Jadi kalau antum ditanya
Allah punya rahmat, iya. Berapa jumlah rahmat Allah? Kita wajib mengatakan 100, ya, berdasarkan apa yang Nabi sampaikan. Dan ingat, satu di antara, ya, tanda cinta kita kepada Rasulullah adalah tasdiqu fima akhbar. Kita wajib membenarkan apa yang Rasulullah beritahukan, mutlak itu. Gak boleh mengingkari, mendustakan. Kenapa? Karena Allah menjamin bahwa Nabi itu, ya, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu tidak berbicara dengan keinginan pribadinya. Hawa itu keinginan pribadi yang bersifat subjektif dan relatif. Tidak. In huwa illa wahyu yuha. Apapun yang Rasul sampaikan, ucapkan, itu wahyu Allah sampaikan kepada Rasul. Jadi wajib dibenarkan. Rasulullah mengatakan, inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmah. Anzala minha rahmatan wahidatan. Dan satu rahmat telah Allah turunkan. Diberikan satu rahmat itu, ya, bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam, ya, dibagi oleh Allah satu rahmat itu untuk bangsa jin, untuk bangsa manusia, untuk binatang, gitu. Fabiha yata'atafun. Maka dengan rahmat Allah yang satu dan dibagi untuk sekian banyak makhluk Allah, bangsa jin, bangsa manusia, binatang, mereka bisa bersikap lemah lembut. Al-atfu itu lemah lembut. At-ta'atuf itu lemah lembut. Bisa menyayangi, bisa menjaga, bisa melindungi. Ya. Wa biha yatarahamun. Dengan satu rahmat Allah dibagi untuk sekian makhluk Allah itu, mereka yatarahamun, saling menyayangi. Wa biha ta'tiful waqshu ala waladiha. Bahkan dengan rahmat Allah itu binatang yang buas saja, predator saja, bisa bersikap lembut kepada anaknya. Satu rahmat. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan. Dan Allah simpan, Allah tangguhkan 99 rahmatnya. Yarhamu biha ibadahu, yang Allah rahmati dengan 99 tadi hamba-hamba Allah yang beriman yaumal qiyamah, di hari kiamat. Masya Allah, ya. Maka di akhirat nanti nggak ada orang beriman itu benci, dengki, itu nggak ada. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Allah mengatakan, wa naza'na, dan kami hilangkan, kami bersihkan, ma fi sudurihim, apa yang di hati mereka, di dada mereka, min ghillin, yang berupa sifat dengki, benci, iri, ya, Allah hilangkan. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin, sehingga mereka itu bersaudara di atas dipan mereka saling pandang memandang. Gak ada sifat dengki, sifat iri. Maka di antara doa kita minta Allah itu, ya. Surat Al-Hasyr ayat 10 Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita baca doa itu, ikhwan. Minta kepada Allah, Rabbana ighfir lana, ya Rabb, ya, ampunilah dosa-dosa kami, wali ikhwanina, dan dosa-dosa saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mendahului kami dalam keimanan, wala taj'al
fi qulubina ghillan, dan jangan engkau jadikan, maksudnya jangan engkau membiarkan, la taj'al ay la tadhar, jangan engkau ya Allah biarkan di hati ini ada sifat dengki, benci kepada orang-orang yang beriman. Masya Allah, kalau kita mengaku beriman lantas benci dengan orang beriman, tanyakan man anta, kau ini siapa? Jangan menyimpan rasa dengki, benci, buang gitu. Ya. Wala taj'al fi qulubina, jangan engkau jadikan, kau biarkan di hati kami ya Rabb, ghillan, sifat dengki, ya, sifat iri, sifat benci, lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Innaka antar raufur rahim, sungguh engkau maha, ya, penyayang. Kita lanjutkan. Fahiyya rahmatun la yu'abbaru anha lisan. Nah, ini makanya tadi saya tambah satu fakroh di atasnya supaya connect ini ya, nyambung. Fahiyya rahmatun, maksudnya 99 rahmah yang Allah simpan dan Allah sediakan untuk di akhirat nanti bagi orang beriman. Rahmatun la yu'abbaru anha lisan, satu rahmat, satu kasih sayang Allah yang gak bisa digambarkan dengan lisan, dengan ungkapan nggak bisa. Cukup firman Allah ya. Antum hafal di sini? A'dattu li ibadiyas salihin. Aku telah menyediakan di akhirat nanti untuk hamba-hambaku yang salih. Ma la ainun ra'at. Kenikmatan. Ingat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, fan-ni'matu, beliau mengatakan fan-ni'matu hiya atharur rahmati. Nikmat Allah itu merupakan bukti nyata rahmat Allah. Ya. Fan-ni'matu min athari rahmati, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Jadi nikmat itu merupakan bentuk nyata, bukti autentik akan rahmat Allah. Jadi Allah mengatakan, aku sediakan untuk hambaku yang saleh kenikmatan yang merupakan bukti rahmatku untuk mereka, ma la ainun ra'at, yang tak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tak pernah pula terdengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah pula terlintas di hati manusia. Nggak bisa dibayangkan. Sampai-sampai Allah mengatakan, salu, mintalah ya Rabb, kata mereka. Apa yang akan kami minta? Semua kenikmatan sudah kau berikan untuk kami. Nggak bisa minta. Tamannau, berangan-anganlah. Nggak bisa. Saking nikmatnya Allah berikan untuk mereka di akhirat nanti. Maka Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna waz siyadah. Untuk orang-orang berbuat kebaikan, pahala kebaikan melimpah untuk mereka, waziyadah, dan tambahan kenikmatan. Apa itu? Ulama tafsir mengatakan an-nadharu ilallah, memandang wajah Allah, kenikmatan yang paling nikmat itu. Ini ya. Yamunnu biha arhamur rahimin. Nikmat-nikmat rahmat Allah yang 99 itu dianugerahkan. Manna yamun itu dianugerahkan, diberikan. Spesifik, khusus. Ya, dari Allah yang Maha Pemurah untuk hambanya yang saleh. Wa yatafaddalu biha man wasi'at rahmatuhu kulla syai'in ala ibadil mu'minin. Dan itu tentu merupakan fadilah, keutamaan, kelebihan, ya, dari Allah yang maha luas rahmatnya, yang meliputi semua rahmat itu untuk siapa? Ala ibadihil mu'minin, untuk hamba-hamba yang beriman. Ya, seperti dalam surat Al-A'raf ayat 156 disebutkan muallif dalam bab ini, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku, kasih sayangku, wasi'at, ya, ay syamulat,
mencakup meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha, maka itu akan aku tetapkan. Aku akan khususkan rahmatku itu liman, untuk siapa? Lilladzina yattaqun, untuk orang-orang bertakwa. Jadi kalau kita mengharap rahmat Allah, gitu, ridho Allah, anugerah Allah, nggak ada lain kecuali mesti menjadi orang bertakwa. Ini ayatnya. Fasa'aktubuha, aku akan menetapkan rahmatku itu untuk siapa? Lilladzina yattaqun, untuk orang-orang yang bertakwa. Apa sih pesannya di sini? Pastikan kita ini sedang bertakwa gitu loh. Ini kan berita gembira Allah untuk kita. Maka kita tengok diri kita, pastikan kita sedang bertakwa kepada Allah. Ya, dan takwa itu terimplementasi dalam sikap perilaku kita. Ya. Wa yu'tuna zakata, dan orang-orang senantiasa menunaikan zakat, kewajiban harta. Maka dalam surat Al-Ma'arij Allah ingatkan kita, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan dalam harta mereka itu terdapat ketentuan yang Allah tetapkan untuk dikeluarkan, disisihkan, diberikan kepada siapa? Lisa'ilina wal mahrum, lisa'ili wal mahrum, ya. Untuk orang yang miskin, karena miskin dia minta-minta, atau yang tidak meminta-minta. Jadi zakat itu nggak perlu dituntut, kita yang pengen mengeluarkan gitu, ya. Itu kewajiban, ya. Maka orang beriman bertakwa sadar akan kewajiban, nggak usah dituntut, nggak usah diminta, kita keluarkan itu zakatnya. Walladzina hum bi ayatina yu'minun, dan orang-orang yang mengimani ayat-ayat kami. Dan sering kita sampaikan, iman itu maknanya at-tasdiq. Ingat, al-imanu bima'na at-tasdiq. Iman itu membenarkan. Dan nggak perlu dengan lisan. Ya, aku benarkan firman, nggak perlu. Ya, misalnya Allah berfirman, ya, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Allah mengatakan wa idza qultum, kalau kalian berkata fa'dilu, adillah dalam ucapan kalian, adil dalam tutur kata kalian, walau kana dza qurba, walaupun dengan kerabat kalian sendiri, harus adil. Apa itu adil? Nah, kalau nggak tahu adil gimana bisa berlaku adil? Ulama mengatakan al-adlu secara bahasa wad'us syai'i fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang berat diapresiasi, beri apresiasi. Yang berat dapat punishment, kasih hukuman. Begitu adil namanya. Ya. Jangan yang harus dihukum dilindungi, yang nggak salah dipenjara. Nggak adil. Buktikan adil itu gitu loh. Lawan kata adil itu zalim, dan bukan tanpa akibat. Kezaliman itu bahaya besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra misalnya berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Itu early warning, peringatan dini dari Allah itu. Dan ketika kami hendak menghancurkan suatu negeri, maka kami perintahkan, kami ingatkan, siapa? Mutrafiha. Al-mutrafin itu artinya mayya'ishuna fi taraf, orang hidup dalam kesenangan, kemewahan, menggenggam kekuasaan. Diingatkan oleh Allah, jangan berlaku zalim, jangan semena-mena, jangan menghalalkan semua cara dengan dalih berkuasa. Tapi subhanallah, Allah mengatakan fafasaku fiha, mereka tidak menghiraukan.
Fasik itu Syekh Utsaimin mengatakan al-kharij an ta'atillah, enggak nampak ketaatan kepada Allah, enggak diraukan nasihat itu. Allah mengatakan fahaqqa 'alaihal qaul, maka berlaku sudah ketentuan kami atas negeri itu. Fadammarna tadmira, dan kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Itu ayat. Lihat aja Israel hari ini, coba lihat aja. Lihat aja terjadi apa di sana sekarang. Hampir 1 bulan, setengah bulan lebih itu. Sejak tanggal 23 April kemarin kebakaran di Israel itu. Sampai hari ini. 7 kota sudah hangus semua. Masya Allah. Orang begitu sombong, begitu zalim, semena-mena. Kita ingat doa Nabi ya. Doa Nabi beliau mengatakan, waj'al tha'rona ala man zalamana, wansurna ala man adam. Minta kepada Allah. Kalau mereka diminta menghentikan kezaliman, gak akan mereka dengar. Orang dizalim minta kepada Allah. Waj'al tha'rona ala man zalamana, ya Allah, jadikanlah balasan kami yang tak berdaya ini untuk orang zalim kepada kami. Allah yang membalas. Kaum muslimin gak mampu membalas. Itu doa Nabi, dan kita yakin betul itu. Jadikan ya Allah balasan kami atas orang yang zalim kepada kami. Wansurna ala man adan, tolonglah kami orang yang memusuhi kami ya Allah. 50.000 lebih orang di Gaza itu terbunuh, terbantai begitu, biadabnya mereka. Sekarang kita baru mendengar perempuan-perempuan berteriak menangis, pemadam kebakaran tolong kami terjebak dalam kebakaran. Kita lihat aja. Sampai kapan itu? Bahkan kita dengar berita juga hari ini ya, beberapa hari yang lalu gitu, New Jersey gitu, Amerika kebakar lagi setelah Palisade yang ada di California terbakar lagi. Ada apa coba? By accident kebetulan? Oh, kita yakin alam ada yang punya kok. Ya, idza syamsu kuwirat, ya, idza sama'un syaqqat, misalnya Allah berfirman, bila langit itu terbelah. Kenapa langit terbelah? Dan runtuh langit itu pada waktunya, kata Allah. Idza sama'un fatar, itu runtuh. Allah mengatakan wa adzinat li rabbiya wa khuqqat. Langit itu tunduk kepada Rabb-nya yang menciptanya. Wa idal ardu muddat, bila bumi mengembang. Ya, wa alqat ma fiha takhallat, dilemparkan semua isi perut bumi itu sehingga kosong perut bumi itu. Kenapa itu terjadi? Wa adzinat li rabbiya wa khuqqat, tunduk bumi kepada Allah Rabb-nya. Ketika Allah usai mencipta langit dan bumi, dalam surat Fatir Allah sebutkan, Allah perintahkan keduanya, i'tiya tau'an au karhan, datanglah kalian kemari menghadap aku, kata Allah, wahai langit bumi. Tau'an apa, dengan ketaatan atau dengan terpaksa? Qalata, langit bumi mengatakan apa kepada Allah Rabb-nya? Ataina ta'iin, kami datang menghadapmu ya Rabb dengan ketaatan. Masya Allah. Jadi nggak ada peristiwa kebetulan, tuh nggak ada. Kita lihat hari ini berapa korban mereka itu. Harta luar biasa, Masya Allah gitu. Ya. Jadi Nabi doanya begitu, waj'al tha'rona ala man zalamana, jadikan balasan kami ya Allah untuk orang zalim kepada kami. Kami tidak berdaya. Gitu ya. Kita lanjutkan. Wal 'abdu kullama 'azzamat ta'atuhu wa zada qurbuhu wa taqarrubu li rabbih 'azuma nasibuhu min istihqaqi hadir rahmah. Masya Allah, penjelasan yang indah Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Dan seorang hamba setiap bertambah ketaatannya kepada Allah, agung mulia ketaatannya kepada Allah, bertambah ia dekat kepada Allah, maka bertambah agung pula, bertambah banyak, besar pula bagiannya untuk memperoleh rahmat Allah. Ya. Jadi semakin bertambah ketaatan kita kepada Allah, semakin dekat kita kepada Allah, maka semakin berhak kita untuk mendapatkan rahmat Allah itu. Pertanyaan, dengan apa kita dekat kepada Allah? Ya, dengan apa kita dekat dengan Allah? Dengarkan Allah sendiri yang menjelaskan, jangan kata orang. Suruh minum
air basuhan kaki seseorang dijamin masuk surga tanpa hisab. Aina dalil? Mana dalilnya? Duduk di kursi, direndam kakinya gitu, di baskom besar, isi air, orang suruh minum. Masya Allah. Pertanyaan, dengan apa kita dekat dengan Allah? Apa wasilah kita yang bisa kita lakukan? Cukup Allah berfirman dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in. Ini nggak bisa dibuka, kalau buka bisa kita lihatkan hadisnya ya. Tapi itu mungkin sudah hafal ya. Allah mengatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaihi. Tidaklah seorang hamba berusaha untuk mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu, baik itu menunjukkan wasilah, media, ya, dan memang kita perlu media. Maka Allah mengatakan wabtaghu ilaihi al-wasilah, cari wasilah. Tapi wasilah yang syariah, bukan yang wahmiyah, angan-angan. Tidak, Allah menjelaskan, tidaklah seorang hamba berupaya untuk mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai selain mengerjakan apa yang aku perintahkan kepada mereka, aku wajibkan kepada mereka. Jadi ulama menjelaskan, wasilah yang paling utama, yang paling Allah cintai adalah adaul faridah, menunaikan kewajiban, terutama salat. Maka Rasulullah mengatakan, ya, idza qama ahadukum fis shalah fa innahu yunaji rabbahu. Kalau kalian berdiri dalam salat, kalian bermunajat kepada Allah, berdialog dengan Allah. Bahkan Rasulullah juga mengatakan apa? Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbi fahuwa sajidun, ya. Saat dimana seorang hamba paling dekat dengan Allah ketika dia sedang sujud. Fa'aksiru fihi du'a, perbanyak dalam sujud doa, minta kepada Allah. Itu wasilah yang paling Allah cintai, bukan yang lain-lainnya. Nginep di kuburan, nyari wangsit. Ayat sudah ada, hadis sudah ada, apa yang kita cari? Kebenaran sudah di depan mata kita. Al-Quran dicampakkan, hadis dicampakkan. Nyari bisikan gaib. Gimana ini? Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang sunnah setelah yang wajib. Ingat, yang wajib sempurnakan, tambah dengan yang sunnah. Hatta uhibbahu, sampai aku benar-benar cinta kepadanya. Ya, jadi itu penjelasan wasilah, itu yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, Al-An'am 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. La ilaha illallah. Jelas ayat ini. Wa hadza kitabun, dan Al-Quran ini merupakan kitab. Disebut kitab li'anna maktub. Kitabun bimana maktub, ada tulisan di situ. Maka kayak begini loh Pak, kitabun itu isim masdar, tapi maknanya maktub, sesuatu yang ada tulisannya. Ada bendelan kertas gak ada tulisan sama sekali, kosong, gak disebut kitab. Ya, karena kitab bimana maktub, ada tulisan di situ. Sama dengan Qur'anun. Quran itu isim masdar dari kata qara'a yaqra'u, tapi maknanya makru'un, sesuatu yang dibaca. Al-Quran baru berfungsi kalau sudah dibaca. Kalau didiamkan nggak berfungsi. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, innama unzilal Qur'anu liyu'mala bi, untuk diamalkan. Dengan media membaca. Maka Ibnu Qudamah mengatakan, fal qira'atu ya wasilatun litadabbur. Membaca itu syarat untuk memahami gitu. Fattakhadhan nasu tilawatu amalan, namun banyak orang mengira sekedar membaca itu mengamalkan. Membaca itu syarat untuk memahaminya. Kayak ayat ini misalnya, Al-An'am 155. Wa hadza kitabun, dan kitab ini yang Al-Quran
anzalnahu, kami turunkan, yang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mubarakun, penuh keberkahan. Jadi kalau tabarruk ngalah berkah, Al-Qur'an itu sumber berkah. Caranya baca, caranya difahami, caranya diamalkan, caranya didakwakan Al-Qur'an. Ya. Pokoknya berkah ke tempat lain, Pak. Ini Al-Qur'an. Maka Rasulullah mengatakan, inna syaitana yafiru minal bait alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Syaitan itu lari ketakutan menjauh dari rumah dibacakan surat Al-Baqarah. Tuqra'u, dibacakan surat Al-Baqarah. Akan Rasulullah mengatakan kalau kita mau tidur malam membaca ayat kursi gitu ya, syaitan nggak bisa dekat. Kenapa? Allah turunkan hafadhah, malaikat penjaga sampai pagi. Itu hadis. Kan indah mengambil ilmu itu dari sumber yang benar gitu. Jangan kila wakola katanya. Kitab ini Al-Quran kami turunkan penuh keberkahan. Apa itu berkah? Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan al-barakatu kasratul khair. Banyak melimpahnya kebaikan-kebaikan Al-Quran. Masya Allah. Fattabi'uhu, maka ikutil Al-Quran. Perintah loh kita Al-Quran loh. Jangan ikuti perasaan kita, apalagi perasaan orang, kata orang. Kata kita pun jangan. Contoh. Allah berfirman, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama ruku di masjid itu ya. Kita bilang, aku sholat di rumah saja. Aku sholat di rumah saja sendiri. Ya? Kalau sudah muncul perasaan seperti itu, maka Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhahullah ta'ala mengatakan, qul sadaqallah wa kadzabat nafsi. Kalau sudah muncul pikiran begitu, perasaan begitu, katakan, Allah yang benar, jiwaku yang menipu aku, perasaanku yang menipu diriku. Jangan tertipu oleh perasaan. Kalau perkataan orang mungkin kita bisa tolak, karena kita nggak bisa menolak perkataan kita sendiri. Pendapat orang bisa kita debat terkadang, tapi kita nggak kuasa mendebat diri kita sendiri. Maka Imam Ibnu Qudamah mengatakan, fa inna a'daihi. Ingat, sesungguhnya musuh yang paling kuat untuk menghancurkan diri kita adalah nafsu kita sendiri, bukan orang lain. Sedang nafsu kita itu menyatu dengan raga kita. Kalau orang bisa kita tolak, kita bantah, karena kita menggunakan semua perasaan kita. Itu pangkal masalah kita sesungguhnya, kata Ibnu Qudamah. Ya. Jadi Allah perintahkan ikuti Al-Quran, jangan mengikuti perasaan kita. Termasuk surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Ya, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan untuk kalian dari Allah Rabb kalian, Al-Quran. Wala tattabi'u min dunihi awliya'a. Dan jangan kalian mengikuti selain Allah siapapun. Selain Allah siapapun, termasuk diri kita sendiri. Kita kan suka mengikuti diri kita, perasaan kita, Pak. Jangan. Ujung ayat itu Allah mengatakan, qalilan ma tadzakkarun. Kalau lihat terjemahannya artinya sedikit kalian yang mau mengambil pelajaran. Kalau kita artikan apa adanya, kita aja nggak ngerti sih. Kita juga nggak paham sih gitu. Perintahnya jelas, larangannya jelas. Perintahnya mengikuti apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Larangannya mengikuti siapapun, menyelisihi Al-Quran. Insya Allah nanti usai sholat Isya akan kita lanjutkan kajian kita. Ya, nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
PDM. mungkin